Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zaki, NIM saya 0203231004. Saya mahasiswa Hukum Tata Negara 4A, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai akad mudharabah dalam perbankan syariah di mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dan diampu oleh dosen pengampu saya, Bapak Sultan Erlambang ME. Materi saya kali ini itu mengenai akad mudharabah di dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu pengertiannya. Mudharabah adalah akad kerjasama dalam ekonomi syariah antara dua pihak. Yang pertama, syahibul mal yaitu pemilik modal. Yang kedua yaitu mudharib yaitu pengelola usaha. Nah, di dalam akad mudharabah, pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelolaan mengelola dana tersebut untuk usaha produktif. Keuntungan dibagi menjadi sesuai nisbah atau presentasi yang telah disepakati di awal akad. Baik, di akad mudharabah ada beberapa rukun yang dapat kita pahami. Yang pertama yaitu pihak yang berakad. Seperti yang kita contoh tadi, yang pengertiannya ada beberapa pihak yang berakad. Yang pertama syahibul mal, yaitu pemilik modal, dan mudharib atau pengelola. Yang kedua, modal, yaitu berupa uang tunai atau setara diketahui jumlahnya dan diserahkan kepada mudharib atau pengelola. Dan ketiga, usaha, kegiatan bisnis atau investasi yang halal dan dijelaskan dengan jelas. Terus yang keempat, keuntungan dari modal ataupun usaha di akad tersebut. Dan yang terakhir, yang paling utama yaitu ijab dan qabul, ataupun hal yang paling disarankan di dalam syariat Islam. Selanjutnya yaitu syarat mudharabah. Pertama, modal harus diketahui jumlah dan bentuk tunai. Yang kedua, nisbah keuntungan harus disepakati di awal dan dalam bentuk presentase, dalam bentuk presentasi ini. Yang ketiga yaitu akad tidak boleh mengandung unsur yang paling utama yaitu riba. Yang pertama, menguntungkan diri sendiri, gharar yaitu ketidakjelasan dari akad tersebut, dan yang ketiga yaitu maisir yaitu spekulasi atau keuntung-untungannya. Adapun studi kasus dari akad mudharabah, yang pertama pelakunya itu bank syariah, Pak Amin selaku pelaku atau pengusaha UMKM, yang dimana bank meminjamkan 100 juta kepada Pak Amin. Nisbah atau keuntungannya disepakati di awal di akad tersebut. Pak Amin mendapatkan sekitar 60% dari keuntungannya dan bank mendapatkan 40% dari keuntungannya. Masa usaha mereka pun disepakati juga di dalam akad, yaitu selama 1 tahun. Setelah 1 tahun berjalan, waktu berjalan di dalam kesepakatan ini, usaha memperoleh keuntungan sekitar 50 juta. Contoh pembagiannya, di dalam 50 juta keuntungan, Pak Amin mendapatkan sekitar 30 juta. Bank mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta. Di dalam 100 juta ini kerugian sekitar 50 juta. Saya jelaskan di awal, jika usaha merugi tanpa kelalaian dari pelaku atau dari pengusaha atau dari pengelola, maka kerugian sebesarnya ditanggung oleh modal, yaitu bank syariah tersebut. Sekitaran 50 juta ditanggung oleh bank syariah. Jadi seperti ini skema dari akad mudharabah yang saya persingkat supaya kita dapat memahaminya dan dapat kita implementasikan di dalam kehidupan kita dalam berakad di dalam perbankan syariah. Itulah beberapa materi saya dalam video ini. Semoga dapat bermanfaat kepada teman-teman ataupun kepada Bapak dosen. Saya akhiri dalam video kali ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.